Welcome to Business and Management Podcast. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan sukses ya. Selamat datang di Business and Management Podcast. Di episode kali ini, kita akan membahas mengenai culture shock atau gegar budaya. Suatu kondisi yang biasa dialami ketika kita baru saja masuk ke lingkungan baru. Dalam hal ini, kita akan membahas konteksnya ketika kita baru memasuki lingkungan multinasional. Culture shock ini suatu kondisi yang sangat normal dialami oleh siapa saja, termasuk saya sendiri ketika saya baru masuk ke lingkungan multinasional, padahal saya lahir dan besar dalam lingkungan budaya Indonesia. Definisi culture shock sendiri adalah a feeling of disorientation, seperti tersesat ketika baru saya masuk ke lingkungan baru yang sangat berbeda budayanya dengan budaya di mana kita lahir dan tumbuh. Nah, berdasarkan pengalaman saya, orang Indonesia ini banyak sekali kelebihannya dalam konteks multinational culture. Orang Indonesia itu terkenal sangat ramah dan sopan, suka membantu, gotong royong tanpa pamrih. Namun kalau boleh saya kasih saran, sebaiknya budaya Indonesia tersebut for club members only, hanya untuk sesama orang Indonesia saja. Ya, dalam hal ini sekali lagi konteksnya adalah dalam lingkungan kerja multinasional. Mengapa demikian? Karena begitu kita masuk ke lingkungan multinasional, kita akan bertemu dengan orang-orang dengan latar budaya yang berbeda. Dari Timur Tengah, dari budaya Eropa, budaya Amerika, budaya Jepang, budaya Cina. Mereka datang dengan budaya masing-masing dan ada beberapa hal dalam budaya Indonesia yang kurang cocok untuk diaplikasikan dalam lingkungan multinasional tersebut, terutama dalam konteks kita mengembangkan karir dan mencari kesuksesan di bidang profesional. Terutama dalam konteks lingkungan Western companies, berikut ini adalah beberapa budaya Indonesia yang perlu kita lebih sesuaikan lagi sesuai dengan lingkungannya. Yang pertama adalah lebih aktif dalam bicara. Kita tumbuh dan berkembang dalam konteks lingkungan Indonesia dengan pepatah yang sangat terkenal, tong kosong nyaring bunyinya, air beriak tanda tak dalam, pakailah ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Pepatah ini bagus sekali dalam konteks sesama orang Indonesia. Tapi dalam lingkungan multinasional, di mana kita saling berkompetisi untuk mencapai kesuksesan, pepatah ini kurang cocok. Perlu kita rubah paradigmanya. Contohnya dalam suatu meeting atau dalam suatu diskusi, orang Indonesia kebanyakan kurang lebih banyak bicara dibandingkan dengan bangsa lain. Ini harus kita rubah, karena orang Indonesia itu pintar-pintar, banyak sekali ilmunya, tidak kalah dengan bangsa lain, tapi jauh lebih pendiam secara garis besar. Ya, karena itu mindsetnya harus dirubah, kita harus lebih aktif lagi dalam bicara. Kalau punya pendapat, utarakan. Ya, kalau punya pertanyaan, tanyakan. Jangan sungkan-sungkan, jangan diam saja dalam meeting. Saya sendiri mengalami perjuangan ini untuk bisa lebih aktif dalam meeting. Ya, sampai suatu saat bos saya memberikan feedback kepada saya, kenapa kamu diam saja dalam meeting? Kalau kamu tidak memberi input atau tidak bertanya, kamu artinya tidak memberi kontribusi dalam meeting itu. Sama saja kamu tidak ada dalam meeting itu. Begitu kata bos saya, sebuah tamparan yang cukup keras, tapi saya terima dan saya improve. Ya, di sesi berikutnya saya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pendapat saya, bertanya lebih aktif lagi dalam meeting. Yang kedua adalah gaya komunikasi harus lebih lugas, harus lebih direct. Ya. Kita tumbuh dalam budaya Indonesia yang sangat menghargai, menghormati perasaan orang lain. Jadi kita lebih menggunakan gaya komunikasi yang indirect, tidak langsung. Ya. Namun di lingkungan multinasional ini harus dirubah. Ya, karena clarity of communication, kejelasan dari suatu informasi itu jauh lebih penting daripada going around the bush. Ya. Jadi say what you mean and mean what you say. Kalau Anda setuju, bilang setuju. Kalau Anda tidak setuju, bilang tidak setuju. Kalau barangnya jelek, bilang itu jelek. Kalau barangnya bagus, bilang bagus. Jangan barangnya jelek, kita bilang lumayan. Sehingga tidak jelas maksudnya apa lumayan itu. Ya. Dengan begitu, komunikasi kita akan menjadi lebih jelas dan message yang kita sampaikan akan diterima oleh lawan bicara kita dengan jelas tanpa ambiguity. Yang ketiga, jangan dimasukkan hati. Jangan baperan. Don't take things personally. Ya. Sekali lagi dalam konteks budaya multinasional, orang datang dengan beragam budaya di mana mereka pun dibesarkan dengan standar kesopanan yang berbeda.
Kadang kita merasa cara mereka penyampaiannya kasar sekali, kurang sopan. Tapi itu kan standar kita, standar bangsa Indonesia yang tinggi, standar kesopanannya. Bagi mereka itu biasa saja. Mereka tidak punya maksud untuk menyakiti hati kita. Maksud mereka hanya menyampaikan pesan. Jadi saran saya adalah judge content, not delivery. Lihat isi pesannya sebenarnya apa sih? Niatnya baik kan untuk menyampaikan pesan pada kita, mengasih feedback agar kita improve. Delivery-nya mungkin blunt, kasar untuk ukuran kita, terlalu belak-belakan untuk ukuran kita. Buat ukuran dia sih biasa saja. Ya. Karena itu jangan dimasukkan hati. Ya. Yang penting adalah pesannya apa. Kalau dikasih feedback secara belak-belakan, lihat pesannya apa, tanyakan lagi apa yang perlu diimprove, behavior apa yang perlu dirubah, dan rubahlah. Ya. Kadang dari pengalaman saya pribadi, feedback yang sangat belak-belakan dari bos saya, benar-benar adalah sesuatu yang membuat saya berubah dan bisa improve. Karena pesannya jelas sekali, apa yang harus saya rubah, saya perbaiki gitu ya. Kadang kalau pesannya terlalu indirect pun saya nggak ngerti sebenarnya saya mesti gimana sih. Ya. Jadi sekali lagi, judge content, not delivery. Yang keempat adalah berani bilang tidak. Orang Indonesia dengan budaya gotong royong sangat mau membantu tanpa pamrih. Tapi di lingkungan multinasional, kalau kita tidak berani bilang tidak, kita akan dapat kerjaan terus-terusan yang kadang juga kerjaan yang kurang strategis dan kurang penting dikasih pada kita. Orang Indonesia itu kebanyakan sangat sibuk. Paling banyak kerjaannya. Kenapa? Karena nggak berani bilang tidak. Nah tentu ada caranya bagaimana bilang tidak dengan cara yang diplomatis. Seperti misalkan bisa bertanya ini prioritasnya di sebelah mana saya dikasih kerjaan ini. Apakah ada kerjaan yang bisa saya drop sehingga saya bisa mengerjakan pekerjaan ini? Contohnya, kita bisa bahas lagi secara lebih detail di episode-episode berikutnya. Ya. Jadi sekali lagi, berani bilang tidak secara diplomatis. Yang kelima adalah jangan terlalu sungkan terhadap hierarki senior manajemen. Budaya Indonesia tumbuh kita di mana sangat menghargai senioritas, orang yang lebih tua, sesuatu yang sangat luhur, bagus sekali. Tetapi di lingkungan multinasional, jangan terlalu sungkan sehingga kita tidak berani untuk meng-approach atau mendekati senior manajemen. Katakanlah ada CEO dari headquarter datang atau senior manager, presiden. Jangan sungkan-sungkan untuk mendatangi, say hi, dan sekedar chit-chat. Ya. Kenapa? Karena dari situ kita bisa memulai membangun relationship dengan senior manajemen. Siapa tahu orang tersebut akan bisa menjadi career sponsor kita, menjadi mentor, menjadi coach kita. Ya. Sekali lagi, hormat kepada senior, hormat kepada hierarki, penting sekali dalam budaya Indonesia. Dalam budaya multinasional, jangan sampai kesungkanan situ menjadi barrier kita untuk approach senior manager, yang mana kita bisa mendapatkan banyak manfaatnya dari beliau. Nah, jadi sekali lagi kalau saya boleh kasih saran, budaya Indonesia yang bagus dan luhur tersebut sebaiknya for club members only. Begitu kita masuk lingkungan budaya lain, banyak yang harus kita adjust supaya kita bisa menjadi lebih efektif lagi. Kalau boleh saya rangkum, 5 saran saya adalah, pertama, lebih aktif dalam bicara. Yang kedua, lebih direct, lebih lugas dalam gaya berkomunikasi. Yang ketiga, jangan baperan, jangan sensitif. Don't take things personally. Yang keempat, berani bilang tidak secara diplomatis. Yang kelima, jangan kelewat sungkan sehingga tidak berani mendekati senior manajemen. Seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Dalam lingkungan members only, kita pakai budaya Indonesia, sesama dengan sesama orang Indonesia. Di lingkungan multinasional, kita harus rubah style kita supaya bisa lebih efektif lagi. Apakah Anda juga pernah mengalami culture shock? Silakan ceritakan pengalaman Anda dalam kolom komen di bawah. Apakah Anda setuju kita harus beradaptasi dan tidak memakai budaya Indonesia secara 100% di lingkungan yang berbeda? Setuju tidak setuju? Silakan berikan komen Anda juga. Mari kita bahas dan diskusi bersama-sama. Podcast ini akan tersedia dalam format video di YouTube dan audio di Spotify. Akan ada juga forum diskusi di Facebook, Instagram, dan Twitter. Nah, semoga podcast ini memberi banyak manfaat pada Anda. Kalau Anda suka, silakan klik like dan subscribe, dan juga share kepada teman-teman Anda, sehingga semakin banyak lagi yang bisa mengambil manfaat dari isi podcast ini, dan Anda dan rekan-rekan Anda akan mencapai sukses apapun definisi sukses masing-masing. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat.
Sukses selalu. All the best.